fadil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa ila syuhada salihin wal awliya wal ulama wal musannifin bil khusus aimatil mufassirin wa aimatil muhaddisin wa aimatis sufi ila hadirati Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Khalwati Al-Maliki Syekh Muhammad Abdussalam Jabi masyayikhina wa asadidina wa liman ahsana ilaina wa li abaina wa ummahatina wal mutaqaddimina min hadzal ma'had Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna bainahum liyadzakkaru. Jadi di sini Allah masih di ayat ini menerangkan terkait sifat dalil ya atas layaknya Allah untuk menjadi Tuhan ya, kasarannya begitu ya. Karena ini walaqad sarrafna bainahum ya, salah satunya dalil yang menunjukkan kepada kita betapa Allah itu benar-benar memiliki sifat uluhiyah atau sifat ketuhanan, yaitu Allah itu mampu sarrafnahu, yaitu memalingkan air itu di antara mereka, dari alam arti ngatur, sekarang hujannya di sini, besok digeser kemana, jadi digeser-geser gitu awan itu, sehingga akhirnya yang mendapatkan hujan itu merata. Nah, tujuannya Allah gitu itu ya, memalingkan air itu ya, awan-awan itu yang mengandung air itu sehingga hujannya bisa merata itu liyadzakkaru, supaya kemudian manusia itu mengambil pelajaran ternyata betapa hebatnya Allah itu. Ya, itu kan logika yang paling sederhana. Sebenarnya awan itu yang mengandung tetesan hujan itu sebenarnya kan berasal dari penguapan air. Penguapan air yang terbesar itu di laut. Logika sederhana, sebenarnya kalau yang hujan itu yang pastinya paling banyak di laut sebenarnya. Tapi Allah tidak melakukan itu. Ya, Allah kemudian mengirim angin yang bertiup dari lautan menuju daratan. Gitu deh. Di laut itu juga terjadi hujan tapi jarang. Karena kita paham ya, memang Allah itu kan menciptakan semacam sunnatullah. Jadi Allah itu punya dua deh. Ada sunnatullah, ada dinullah. Jadi dalam mengatur manusia itu Allah tuh yang berbau agama, beliau membuat dinullah ya, aturan-aturan yang terkait agama. Tapi yang menyangkut alam semesta, Allah juga membuat sebuah hukum namanya sunnatullah. Ya, ambil contoh terbitnya matahari dari timur, kemudian tenggelam di barat, itu sunnatullah. Ya, kalau sudah ada mendung, nanti ada hujan, itu sunnatullah. Manusia itu sunnatullahnya menikah, kemudian berhubungan intim, lahir anak. Nah, itu sunnatullah. Ya, itu diciptakan oleh Allah, itu hukum-hukum gitu itu. Nah, Allah juga menciptakan udara itu akan mengalir dari tegangan rendah, dari tegangan tinggi menuju bukan tegangan namanya, itu tekanan ya, yang tekanannya tinggi menuju tekanan yang
rendah. Ya. Nah, di laut itu kan panas, sehingga otomatis dia akan Allah mengalirkan udara dari laut menuju daratan. Dan itu sambil membawa, otomatis kalau bergerak itu otomatis awan itu juga ikut bergerak. Gitu loh, Nah, sehingga ini Allah menyinggung di sini lihat zakaru supaya mereka mengambil pelajaran. Karena kenapa? Karena bisa jadi kemudian Allah itu tidak memberlakukan sunnatullah itu, yang akhirnya awan itu tetap berdiam berada di lautan, bisa jadi. Ya. Tapi Allah nggak melakukan itu. Makanya di sini redaksinya Allah lihat zakaru supaya mereka mengambil pelajaran betapa Allah itu sangat hebat sekali, sehingga kalau mau menjadikan kalau mencari Tuhan ya yang layak itu adalah yang hebat. Jangan yang layak itu kalau Allah menggambarkan kemarin itu menggambarkan berhala itu sesuatu yang sangat lemah sekali. Bahkan ada lalat yang mau mengambil sajennya saja dia tidak mampu untuk menolaknya. Kak percaya sampean delok. Ada berhala dikasih sajen, ono laler menceloki sajennya. Apakah berhala ini mampu untuk menghalau? Itu kan bahasanya Allah begitu dalam Quran. Menghalau lalat yang akan ngambil sajennya saja tidak mampu. Lah masa layak dibuat jadi Tuhan? Kan begitu. Otomatis kan jelas pasti yang tidak layak. Sehingga Allah cerita begini ini supaya kemudian kita paham betapa hebatnya Allah. Kemudian punya ya zakaru tadi itu, mengambil sebuah kesimpulan, mengambil pelajaran bahwa ya yang cocok, yang benar itu menjadikan Allah sebagai Tuhan. Karena dengan kemampuannya Allah yang begitu hebat tadi itu. Pun asluhu yatadzakkaru asalnya yatadzakkaru udhimat atta fiddal, yang dimana kemudian taknya diidghamkan kepada dal. Fi qiraatin, dan dalam sebuah bacaan bukan liyadzakkaru tapi dibaca liyadzkuru. Ya. Kalau liyadzkuru itu maknanya menjadi lain. Liyadzkuru supaya mereka itu ingat atas apa? Nikmat Allah bihi, yaitu kenikmatan Allah yang diberikan padanya. Jadi sebenarnya ini artinya hampir berdekatan. Ya tidak sama tetapi tujuannya maknanya sama-sama baik. Lihat zakaru mengambil pelajaran, lihat guru supaya mereka itu ingat akan apa? Nikmatnya Allah. Berupa apa? Ya tadi itu. Berupa Allah itu memberikan hujan pada mereka itu. Nah, ternyata tujuan Allah tadi itu yaitu supaya kalau dibaca lihat zakaru supaya mereka mengambil pelajaran, dibaca lihat guru supaya mereka kemudian mensyukuri nikmatnya Allah. Ternyata fa'aba aksarunas, kebanyakan manusia itu menolak mengambil pelajaran. Kalau dibaca lihat guru, menolak mengingat akan nikmatnya Allah yang kemudian mensyukurinya. Menolak manusia itu kebanyakan illa kufuro, kecuali ya mereka itu kufur atas apa? Nikmatnya Allah itu. Ya. Apa salah satu buktinya? Buktinya kalau zaman dahulu itu kebanyakan orang itu hujan itu matorna binau ikala, bahwa mereka itu mendapatkan hujan tuh ya karena sebab adanya bintang seperti ini ya, ada faktor karena ada bintang ini sehingga akhirnya turun hujan. Kan begitu kan? Kalau sudah ada bintang pagi hari muncul di timur, itu sebagai pertanda mereka bahwa nanti akan segera datang hujan. Jadi malah bintang itu yang kemudian dijadikan pertanda bahwa nanti kemudian bintang itu yang akan menyebabkan turunnya hujan setelahnya. Ini adalah salah satu bentuk fa'aba aktsarun nas,
manusia itu banyak yang menolak untuk mensyukuri akan nikmatnya Allah. Karena kenapa? Tidak melihat bahwa sebenarnya yang mengatur hujan itu adalah Allah. Tapi malah, oh ini karena hujan, karena musim hujan, karena sudah bulan Desember. Jadi kan karena Desembernya, bukan karena Allahnya. Padahal sudah banyak cerita ketika Allah menahan air ini. Saya masih ingat di Indonesia itu pernah dulu hampir 2 tahun tidak hujan. 2 tahun sehingga terjadi kekeringan. Saya masih ingat. Padahal melewati Desember 2 kali. Melewati Januari yang orang-orang Jawa menyingkatnya hujan sehari-hari 2 kali. Itu enggak hujan-hujan. Artinya apa? Bahwa bukan faktor musim sebenarnya yang menyebabkan itu hujan, tapi kan karena Allahnya. Makanya di sini Allah menyinggung orang-orang yang punya keyakinan semacam itu, yang mana sebenarnya pengaturan hujan itu dalam rangka liyadzakkaru fa'aba aktsarun nas itu. Banyakan manusia itu enggak menolak untuk mensyukuri akan nikmatnya Allah. Pun titik. Walau syi'na, ini pembahasan lain. Andaikan kami menginginkan ya laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Benar-benar kami akan mengutus setiap satu desa atau satu daerah, nadhiron itu ada pemberi peringatan. Tetapi Allah tidak menginginkan itu. Ya, Allah hanya mengirim satu saja. Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad. Karena Nabi kita ini adalah diutus untuk semua umat. Ya. Yuhawwifu ahlaha, di mana seorang nadir ini pemberi peringatan ini akan meden-medeni penduduknya. Walakin ba'atsnaka, tetapinya saya mengutus engkau wahai Nabi Muhammad ila ahlil qura, atas semua penduduk negeri, kulliha nadiron, sebagai pemberi peringatan. Dalam rangka apa? Liyu'adzima ajruka, dalam rangka supaya pahalanya menjadi besar. Karena kenapa? Karena kita paham, dengan Nabi Muhammad memberikan peringatan, kemudian mereka beriman, maka Nabi Muhammad juga akan mendapatkan bagian dari pahala keimanan mereka. Dengan Nabi Muhammad mengajari sholat, kemudian mereka sholat, maka Nabi Muhammad juga mendapatkan bagian pahala. Kan ada hadisnya itu. Apa hadisnya itu? Kata Nabi itu, man dalla ala khairin falahu ajrun kafailihi, apa begitu. Pokoknya orang yang menunjukkan kebaikan itu, dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tadi itu. Ya. Pun fala tutil kafirin, maka janganlah engkau taat mengikuti orang-orang kafir. Di mana orang-orang kafir itu terkebiasaan mereka fi hawahu. Mereka cenderung mengikuti hawa nafsunya saja, ya orang-orang kafir itu. Wajahidhum bihi Al-Qur'an, dan perangilah mereka ya dengan Al-Quran. Maksudnya perang pemikiran, maksudnya ini ya perang pemikiran. Karena perang itu bukan hanya perang secara fisik saja, bisa juga perang pemikiran. Ya, perang pemikiran ini pakai apa? Al-Quran. Ya, pakai Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengandung kebenaran. Ya, jihad dan kabiron, dengan jihad yang besar. Karena kita paham memerangi orang-orang yang kafirin, yang perang pemikiran ya, itu lebih berat ya daripada perang melawan musuh pakai senjata. Perang pemikiran itu lebih berat loh. Ya, perang pemikiran itu lebih berat daripada perang mengangkat senjata. Makanya perang pemikiran di sini Allah menegaskan dengan jihad dan kabiro. Ya, lebih beratnya itu kenapa? Karena kan ya kita tahu sendirilah. Diomongin ini terkadang iya tapi meneh berubah. Kan begitu, perang pemikiran itu kan begitu. Ya beda kalau orang-orang perang ngangkat senjata ya. Pun wawalladzi marajal bahraini. Lah berikutnya Allah masih menegaskan lagi nih terkait apa sifat
dalil layaknya Allah sebagai Tuhan. Ya. Apa itu? Wa walladzi marajal bahraini, yaitu Allah alladzi dzat marajal bahraini, yang melepaskan dua laut secara berdampingan, tidak terjadi tercampur. Sampai biar paham dulu itu marajal bahraini belum ditemukan. Ditemukannya setelah Nabi terutus. Hanya di dalam Al-Quran ada informasi bahwa ada laut yang maroja, yang tidak bercampur antara laut satu sama laut lainnya. Itu ketemunya itu setelah Nabi meninggal dunia lama. Ketemunya yang pertama itu adalah laut di selatannya Yaman. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan mukjizat Al-Quran. Menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia. Dulu sebelumnya nggak diketahui itu. Ternyata ada dua laut yang tidak bercampur. Ya. Mutajawira ini dia hanya berdampingan. Apa itu laut yang hadza adbun furat? Yang satunya tawar, wa hadza milkhun ujaj, dan satunya sangat asin sekali. Itu tidak bercampur dua-duanya. Itu jelas itu kalau sampai lihat di YouTube itu. Sampai lihat di laut di selatannya Yaman. Tapi bukan di situ saja. Di Eropa juga ada. Itu betapa dua laut itu tidak mau bercampur. Ya, antara yang tawar sama yang asin. Wa ja'ala bainahuma barzahon. Allah menjadikan di antara keduanya pembatas, ya, la yahtalitu ahadum bil akhar, sehingga tidak bisa bercampur antara satu dengan yang lainnya. Wa hijran mahjura, dan kemudian hijran mahjura itu maksudnya sitron mamnuan, yaitu semacam pemisah yang mencegah, ya, dengan pemisah tadi itu ikhtilatuhuma, yaitu tercampurnya dua air ini, ya, dua air yang ketemu itu air tawar sama air asin. Loh, itu kan kalau ndak hebatnya Allah ndak bisa, air itu kemudian sama-sama cair kok. Ya. Hanya kemudian Allah itu tadi itu membuatlah semacam sunatullah itu. Ya, membuat sunatullah, berat jenisnya air tawar sama berat jenisnya air asin itu tidak sama. Sehingga karena tidak sama berat jenisnya, akhirnya kemudian tidak terjadi percampuran. Itu memang sengaja dari Allah. Ya, menunjukkan akan sifat kehebatannya Allah, sehingga akhirnya manusia itu akhirnya harapannya itu kemudian mikir, siapa yang menjadikan Tuhan? Apakah Tuhan yang mampu berkuasa atau Tuhan yang tidak mampu? Gitu, jadi sebenarnya itu tujuannya. Ya, tujuannya supaya sekali lagi manusia itu mengenal akan kehebatannya Allah, kemudian menjadikan Allah sebagai Tuhan, gitu. Tidak menjadikan Tuhan yang tidak mempunyai kemampuan. Gitu, nggih. Pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.